Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami di sini akan menjelaskan hasil identifikasi gangguan biotik pada hutan tanaman industri Jati atau Tectona grandis di Dukuh Setan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2023. Apa sih hutan tanaman industri itu? Hutan tanaman industri sendiri adalah hutan tanaman yang ditanam secara monokultur dan dikelola untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pohon-pohon yang umumnya dibudidayakan, salah satunya adalah jati. Nama lokal jati, nama ilmiah Tectona grandis, famili Lamiaceae, habitus pohon, bentuk tajuk bulat, kerapatan sedang berat, arah bercabangan ortotrop, bentuk batang silindris simpodial, warna kulit luar coklat, warna kulit dalam krim, permukaan kasar beralur dangkal. Ciri khasnya yaitu kayu mahal untuk industri, musim kemarau meranggas, dan permukaan daun berbulu halus. Jati atau Tectona grandis merupakan salah satu tanaman komersial yang banyak dikembangkan di hutan monson dataran rendah, khususnya di Pulau Jawa. Pertumbuhan tanaman jati sangat bervariasi antar lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman jati adalah faktor genetik, lingkungan, dan interaksi antar genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman jati adalah sifat fisika tanah, di antaranya ketebalan solum tanah dan kelerengan lahan. Secara umum, penyakit, hama, dan gulma kerap ditemukan pada hutan tanaman industri, yang dimana hutan tersebut bersifat monokultur, cenderung rentan terhadap gangguan biotik. Jadi, apa bedanya antara penyakit, hama, dan gulma? Pertama, penyakit. Penyakit dapat didefinisikan sebagai gangguan atau kelainan yang terjadi pada tanaman yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti bakteri, jamur, virus, dan serangga. Faktor lingkungan berupa kelembapan tinggi atau rendah, suhu yang tidak sesuai, dan kondisi tanah yang buruk. Contoh dari penyakit pada tanaman yaitu penyakit rebah kecambah, penyakit embun tepung, penyakit mosaik, dan sebagainya. Yang kedua, hama. Hama merupakan serangga maupun binatang yang aktivitasnya dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Contoh dari hama yang sering kita temui yaitu belalang, ulat, walang sangit, lalat buah, dan monyet. Terakhir, gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman yang pertumbuhannya tidak dikehendaki. Gulma umumnya bersifat merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman, penurunan kualitas dan kuantitas tanaman, dan dapat menjadi sarang bagi hama dan penyakit. Contoh gulma yaitu liana, rumput-rumputan, paku-pakuan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail terkait penyakit, hama, dan gulma yang terdapat pada hutan tanaman industri Jati atau Tectona grandis di Kulon Progo. Bukan pengamatan, kami mendapatkan bahwa penyakit dan hama terdapat pada daun dan batang. Sedangkan gulma berupa tumbuhan melilit dan tumbuhan yang mendominasi area sekitar pohon. Pertama, pada daun,
Kami menemukan adanya penyakit bercak daun. Gejala dari penyakit ini terdapat bercak-bercak coklat keabuan yang tersebar dengan bentuk tidak beraturan. Penyakit ini lebih banyak terjadi pada daun tua dibandingkan daun muda. Penyakit ini berdampak negatif karena menyebabkan infeksi jaringan daun sehingga proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Menurut beberapa literatur bacaan, penyakit tersebut disebabkan oleh jamur Pomopsis. Ciri-ciri dari jamur ini, konodiumnya tidak bersepta, hialin, filiform, dan berukuran 10,5 sampai 18 dikali 1 mm dan konidiofor memiliki percabangan. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara sanitasi dan eradikasi terhadap tanaman bawah dan daun-daun sakit yang gugur sehingga dapat menghambat perkembangan patogen dan menciptakan kondisi yang cocok bagi pertumbuhan juga perkembangan tanaman jati tersebut. Selain itu, kami menemukan leaf miner atau penggorok daun yang merupakan larva hama lalat dari keluarga Agromyzidae yang hidup dan menggerogoti jaringan daun pada tanaman. Lalat betina akan menyimpan telur mereka dengan menyayat permukaan daun dan meletakkannya pada sayatan tersebut. Jumlah telur umumnya 150 butir atau lebih. Telur tersebut awalnya terlihat seperti bintik-bintik putih yang kemudian akan menetas menjadi larva yang akan menggali terowongan dengan cara menggerogoti jaringan daun sebagai makanan mereka. Akibatnya, jaringan daun rusak dan meninggalkan bekas berupa guratan berwarna putih atau transparan. Pengendalian dapat dilakukan dengan memotong daun yang menunjukkan gejala, dikumpulkan lalu dimusnahkan. Pemanfaatan musuh alami seperti tabuhan Ascodes sp, Hemiptarsenus varicornis, Chronotoma sp, dan Aupius sp, dan penggunaan pestisida. Selanjutnya, pada daun terdapat ulat bantal sejenis Dasychira inclusa. Ulat bantal mudah dikenali dari pupanya yang membentuk kokon sebagai pelindung. Ulat tersebut menyerang daun, terutama daun muda. Cara penanggulanginya yaitu dengan cara menjaga sanitasi kebun, memangkas cabang yang tidak produktif, dan mengganti tanaman yang sudah tua karena rentan terhadap serangan ulat bantal. Secara mekanis dapat dengan cara menangkap ulat bantal baik berupa telur maupun kepompong yang kemudian dimusnahkan. Selanjutnya, pada batang jati yang kami identifikasi terdapat penyakit berupa jamur Carpinus caroliniana dan hama rayap dan siput. Pertama, jamur Carpinus caroliniana. Jamur ini ditandai dengan gejala bercak berwarna putih di batang jati dan jika disentuh seperti serbuk. Jamur ini tidak menimbulkan dampak yang serius pada tanaman jati. Cara pengendalian dapat dengan membersihkan sumber infeksi secara langsung. Yang kedua yaitu hama rayap. Jenis rayap yang menyerang tanaman jati yaitu rayap kayu kering atau Cryptothermes yang menghuni dan memakan kayu kering. Tanaman jati yang terserang hama rayap memiliki gejala lubang-lubang pada batang, terdapat jalur rayap pada batang, dan terdapat sarang rayap di sekitar HTI. Rayap ini menyebabkan tegakan rapuh atau mudah rubuh dan dapat menyebabkan kematian pada pohon. Cara pengendaliannya yaitu hama rayap dapat dilakukan dengan cara menghancurkan sarang rayap dan menyemprotkan pestisida. Selain dapat dengan mengoleskan kapur, serangga di pangkal batang dan menaburkan abu kayu di pangkal batang pada waktu penanaman. Terakhir ada siput pohon atau Ampidromus furcillatus. Siput ini menyerang daun jati. Gejalanya yang ditimbulkan berupa daun jati yang berlubang dan terdapat siput di daun atau batang. Siput ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang masih muda karena daun muda dapat habis dimakan oleh siput. Cara untuk mengatasi hama siput dapat dilakukan dengan cara mengambil satu persatu siput di pohon atau dengan menyemprotkan larutan amonia ke siput. Akan tetapi, penyemprotan amonia yang terlalu sering menyebabkan daun terbakar atau kering. Pada hutan jati yang kita identifikasi, terdapat gulma yaitu berupa liana, rumput liar, dan paku-pakuan. Liana yaitu tanaman berkayu yang merambat pada tumbuhan inang.
Liana sendiri berdampak pada batang jati yang akan menimbulkan garis melingkar bekas rambatan. Hal itu menyebabkan harga jual tanaman jati berkurang. Paku-pakuan dapat menghambat pertumbuhan jati karena paku-pakuan berebut nutrisi dengan pohon jati. Dan cara mengatasi gulma dengan cara mencabut atau menyemprotkan herbisida, akan tetapi penyemprotan herbisida tidak disarankan karena dapat merusak pohon jati sendiri. Jadi, kesimpulan hasil identifikasi gangguan biotik pada hutan tanaman industri jati atau Tectona grandis di Naanggolan Kulon Progo, khususnya identifikasi hama, penyakit, dan gulma. Sebagai hutan monokultur, hutan ini rentan terhadap gangguan biotik seperti penyakit yang disebabkan oleh jamur, virus, dan bakteri, serta hama seperti penggerek daun, ulat, rayap, dan siput pohon. Gulma juga dapat menjadi masalah karena menghambat pertumbuhan tanaman dan menyediakan habitat bagi hama dan penyakit. Tindakan pengendalian seperti sanitasi, pemberantasan jaringan tanaman yang sakit, dan penggunaan musuh alami serta pestisida yang tepat sangat dianjurkan.